Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kalian masih tetap semangat ya. Oke, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang manajerial bimbingan dan konseling. Untuk memperjelasnya, mari kita simak ya. Prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak terlepas dari adanya manajemen di industri pendidikan itu sendiri yang melibatkan seluruh personil sekolah yang diantaranya adalah kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan pengawas. Kepala sekolah mempunyai peran sebagai penanggung jawab seluruh program pendidikan di sekolah. Guru kelas atau pembimbing guru kelas memiliki peran merencanakan program dan membuat program bimbingan dan konseling dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Guru mata pelajaran adalah personil yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling melalui kegiatan belajar mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan pengawas, fungsi pengawas adalah memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan bimbingan di SD atau MI. Jenis-jenis perangkat BK di SD. Yang pertama yaitu ada pedoman observasi. Pedoman observasi adalah salah satu teknik atau cara mendapat data yang dibutuhkan tentang siswa. Dengan adanya observasi atau melakukan pengamatan, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan tentang siswa. Yang kedua, ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah cara memahami atau mendapatkan data tentang siswa melalui pembicaraan atau tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan mengadakan tanya jawab lisan antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Yang ketiga ada angket atau daftar isian. Angket adalah pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada subjek untuk mendapat jawaban yang diperlukan. Dan yang terakhir ada angket sosiometri. Angket sosiometri adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan sosial antar anggota dalam suatu kelompok tertentu. Oke, melanjuti pemaparan materi dari Saudari Nia, yaitu tentang jenis-jenis bimbingan konseling di sekolah dasar. Di sini ada A, perangkat penyimpanan data siswa. Data tentang siswa harus dihimpun, meliputi data tentang kondisi fisik, karakteristik psikis seperti bakat, minat, kebiasaan, perkembangan, dan riwayat hidup, prestasi belajar, dan lain-lain sebagainya. Yang B ada perangkat informasi. Perangkat informasi dalam hal ini menunjukkan pada media, alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk memberi informasi kepada siswa. Yang C ada perangkat teknis administrasi. Perangkat teknis administrasi berkenan dengan belangko-belangko tertentu, seperti buku catatan kegiatan, bimbingan harian, program bimbingan dan konseling, beserta agenda dan format-format lainnya. Teknik-teknik bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada homeroom program. Homeroom program adalah suatu program yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan siswa, agar siswa bebas mengutarakan isi hati dan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada karya wisata atau field trip. Field trip ini berfungsi sebagai kegiatan rekreasi. Karya wisata juga dapat dijadikan sebagai kegiatan kelompok karena siswa dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan berkelompok. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah kegiatan yang sebaiknya dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang agar siswa aktif dan berperan serta dalam mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah belajar. Selanjutnya ada kegiatan kelompok.
Kelompok ini sangat baik bagi siswa karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir ada organisasi murid. Organisasi murid bermanfaat bagi individu karena melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinannya dan menjadikan siswa sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya. Perkenalkan, nama saya Cusnul Trianggi dengan NIM 0501219012. Kemudian itu di sini ada 3 teknik khusus dalam konseling. Yang pertama itu directive counseling, yaitu teknik konseling yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam teknik ini, konselor atau guru pembimbing lebih banyak mengambil inisiatif sehingga klien atau siswa tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Jadi dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor atau guru pembimbing. Yang kedua itu ada non-directive counseling, yaitu teknik yang tidak bersifat mengarahkan karena yang lebih banyak berperan yaitu siswa. Sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya yang ketiga, elective counseling, yaitu memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien atau siswa. Seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja. Akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan layanan BK di SD. Penelitian layanan dasar bimbingan di sekolah dasar menghasilkan bahwa pelaksanaannya mengacu pada 5 hal, yaitu permasalahan akademik berupa permasalahan belajar, dan non-akademik berupa permasalahan perkembangan individu, masalah perkembangan individual, masalah kebutuhan individual, masalah penyelesaian diri, dan kelainan tingkah laku. Serta kegiatan BK yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian di SD ini berdasarkan pada fungsinya, yaitu fungsi pemahaman, perbaikan, pengembangan, serta pembentukan karakter. Selanjutnya, layanan BK di SD meliputi yang pertama, layanan informasi bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenalkan diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, layanan penempatan dan penyaluran yang mungkin peserta didik berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenaan dengan posisi duduk dalam kelas, program pelatihan, kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan lainnya. Yang ketiga, layanan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebebasan belajar yang baik. Yang keempat, yaitu layanan konseling perorangan memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru kelas dalam pembahasan permasalahannya. Yang kelima, layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang keenam, layanan konseling kelompok yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Oke, selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, manajemen bimbingan dan konseling merupakan segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya di dalam suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dalam mencapai tujuan. Ya, segini saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.